Hai guys, semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah alur film yang berjudul Baby Drive. Film ini mengisahkan seorang remaja yatim piatu yang punya keahlian dalam mengemudi dan terjebak dalam sebuah organisasi kriminal. Sebelumnya Mimin ingetin dulu ya, video ini full spoiler. Diceritakan seorang pemuda yatim piatu. Dia bernama Miles, nama panggilannya Baby. Dia dibesarkan oleh ayah angkatnya bernama Joseph. Dia bisu, tuli dan lumpuh. Baby. B-A-B-Y, baby. Baby mengalami kelainan pendengaran atau tinnitus yang mengharuskannya pakai earphone dan mendengarkan musik agar kupingnya tidak berdengung. Itu semua akibat dari kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Tapi saat remaja Baby terlibat pencurian sebuah mobil milik seorang mafia perampokan bank bernama Doc, sehingga dia dipaksa untuk bekerja dengannya untuk mengganti rugi mobilnya yang telah dicuri, karena Baby sangat ahli mengemudi. Misi kali ini mereka menargetkan sebuah bank yang akan dilakukan dengan 4 orang, yaitu seorang pria bernama Griff, dan sepasang kekasih, si tampan bernama Budi dan si cantik Darling. Aksi Baby sangat piawai dalam menghindari kejaran polisi, akhirnya bisa lolos dari kejaran mereka. Scene memperlihatkan Doc yang memberitahu Baby kalau misinya hanya butuh 1 kali lagi agar hutangnya lunas. Baby terlihat senang karena memang dia tidak suka menjadi seorang perampok. One more job and we're straight. Sound good? Joseph, ayah angkatnya, tidak menyukai pekerjaan Baby yang menjadi perampok. Ternyata Baby sangat peduli dan sangat sayang pada ayah angkatnya. Memang sejatinya Baby orang yang baik. Baby punya kebiasaan yang aneh, merekam percakapan orang lain dan kemudian meremixnya menjadi sebuah lagu. Baby sering ke sebuah restoran di mana dulu mendiang ibunya pernah bekerja di sana. Tidak sengaja dia bertemu dengan pegawai baru mempunyai kesamaan suka musik. Mereka saling berkenalan. Gadis cantik itu bernama Deborah. Sepertinya mereka saling jatuh cinta. You are so beautiful. What's that song you're singing? Baby mendapat panggilan dari Doc. Misi terakhirnya akan dimulai. Sesampainya di sana dia diperkenalkan dengan timnya, yaitu Bess yang sangat sombong juga bengis. Kemudian Eddie dan Jedi, dia orang Asia. Kali ini mereka akan merampok uang bank dalam mobil anti peluru. Baby dibully karena dia selalu mendengarkan musik. Meet your new crew. Misi itu pun dimulai. Mereka menggunakan topeng Halloween dalam melakukan aksinya, dan berhasil merampok uang itu dan 1 orang petugas tewas. Tapi saat akan kabur mereka sempat dihadang oleh seorang polisi berpakaian preman yang berusaha mengejar mereka. Akhirnya mereka berhasil lolos dan kemudian membawa uang hasil rampokan ke markas. Lalu Baby disuruh membeli kopi saat mereka melakukan pembagian uang. Ternyata Jedi dibunuh oleh Bess karena dia meninggalkan senjatanya. Seperti biasa Baby mengunjungi restoran di mana dulu ibunya bekerja. Baby yang sejak awal suka sama Deborah akhirnya berkencan. Baby mengikuti apa saran ayah angkatnya untuk segera berubah mencari pekerjaan yang halal dan menyuruhnya untuk melamar pekerjaan menjadi pengantar pizza. Akhirnya Baby mendapatkan uang halal dari pekerjaannya. Baby kemudian mengajak Deborah ke sebuah restoran mewah. Tapi tanpa diduga Baby bertemu dengan Doc. Kemudian dia kembali mengajaknya untuk melakukan sebuah misi. Awalnya Baby menolak pekerjaan itu, tapi Doc mengancam kalau dia mengetahui latar belakang Baby dan pacarnya. Dengan sangat terpaksa dia kembali menerima pekerjaan itu. Don't stay out too late now.
Esok harinya Doc datang menjemput Baby di rumahnya. Dia berjanji jika misi ini berhasil maka Baby akan mendapatkan uang yang banyak agar bisa hidup lebih baik. Baby menghubungi Deborah setelah pekerjaannya selesai. Dia ingin mengajaknya pergi ke sebuah tempat kemudian hidup bersama. Deborah pun setuju dengan ajakan Baby. Oh. Keep it short. I'm in, baby. See you soon. Target mereka kali ini adalah surat-surat berharga yang terdapat di kantor pos. Baby ditugaskan untuk melihat situasi di kantor pos itu, ditemani anaknya Doc yang bernama Sam agar tidak mencurigakan. Dia sangat jenius menjalankan tugas yang mereka lakukan. That your boy? Sure. Glass went out the car. 10 cameras. Seperti biasa mereka briefing dulu sebelum beraksi. Kali ini anggota timnya adalah Budi dengan pacarnya Darling dan Bess. To $1,000, that's $250,000 per box. People don't care about their mail anymore. Lucky. Doc memerintahkan untuk mengambil senjata di tempat rekannya, kemudian meminta semuanya kembali ke markas dan tidur di sana, sebelum besok pagi mereka harus beraksi. Are we in bed together now? Mereka pun berangkat untuk mengambil senjata. Sesampainya di sana awalnya berjalan lancar, namun tiba-tiba Bess menyerang mereka yang membuat mereka semua tewas. Welcome to La Shakatari. Biggs. Mereka kembali ke markas. Di perjalanan Bess menyuruh Baby berhenti di restoran tempat kerja Deborah. Baby menunjukkan isyarat kepada Deborah bahwa saat itu dia sedang dalam masalah dan berpura-pura tidak mengenalnya. Tiba-tiba Bess berulah ingin menghabisi karyawan restoran karena dia tidak ingin membayar. Baby berhasil menghentikan tindakan Bess dan meninggalkan pesan untuk Deborah. Baby akan menjemput Deborah untuk meninggalkan kota ini jam 2 pagi. No. What's his problem? Akhirnya mereka berkumpul kembali di markas, yang ternyata Doc mengetahui pembunuhan itu, karena rekannya tidak menghubunginya setelah transaksi selesai. It's over, Leon. I said we all get some sleep. Get ready for this fucking... Jam 2 pagi Baby mengendap-endap ingin meninggalkan tempat itu, tapi dihadang oleh Budi yang curiga dengan gelagatnya. Dia berpura-pura ingin beli kopi. Just making sure everything's ready for tomorrow. Esok harinya mereka beraksi untuk menjalankan misi. Semua tim langsung menuju ke lokasi yaitu kantor pos. Saat semua beraksi, Baby melihat seorang pegawai kantor pos dan memberinya kode agar tidak masuk ke kantor itu. Baby dengan sengaja menabrakkan mobil dan Bess pun tewas. Kemudian semuanya mencoba kabur dari kejaran polisi. Terjadilah baku tembak dan menyebabkan Darling tewas terkena tembakan polisi. Budi sangat dendam kepada Baby karena ulahnya lah penyebab pacarnya tewas. Dia menembaki Baby beruntung bisa melarikan diri. Get out of the car! Get out of the car, lady! I'm sorry, ma'am. Kemudian Baby pergi menjemput Deborah, tapi ternyata Budi udah menunggunya di sana dan mengancam akan membunuh Deborah, tapi beruntung mereka berhasil kabur dan merampas sebuah mobil. I was hoping I would catch you too. And here you Kemudian Baby pergi menemui Doc untuk menukar surat berharga hasil rampokan itu, dengan kaset-kaset rekaman musik miliknya yang disita oleh Doc tempo hari. Doc menolak tawaran itu tapi setelah melihat Deborah akhirnya Doc luluh dan merasa iba padanya. Tapi saat mereka hendak pergi tiba-tiba datanglah Budi dengan menggunakan mobil polisi, dan menabrak Doc. Dia tewas saat itu juga. Killer track. Terus terjadi kejar-kejaran antara Budi dan Baby yang bersama Deborah. Di suatu momen akhirnya Baby dapat menjatuhkan mobil Budi dari atas gedung. Tapi tiba-tiba Budi muncul dari belakang. Deborah berusaha menyelamatkan Baby. Akhirnya Budi terjatuh dari atas gedung. You did good, kid.
Singkat cerita, mereka akan meninggalkan kota. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang polisi. Akhirnya Baby ditangkap. Baby didakwa 25 tahun penjara, tapi karena banyak saksi yang meringankannya, akhirnya dia hanya divonis 5 tahun penjara, dan akhirnya film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. It was never his fault. He's got it Like he was warning me, somehow telling me not to go inside. to a parole hearing after 5 years served.